Halo sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Hari ini kita akan bikin konten baru lagi dengan judul Menemani Mayat di Dalam Kubur Selama 40 Hari. Saksikan terus konten baru kami ini. Jangan sampai ketinggalan. Kami ada karena Anda. Dadah. Halo sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Ya, hari ini kita bikin konten lain lagi ya, yang judulnya Menemani Mayat di Dalam Kubur. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, apakah Anda berani menemani mayat dalam kubur? Kalau berani, imbalannya setengah harta warisan dari si mayat Anda yang ambil. Berani? Terima tantangan. Jadi Alkisah, ada seorang konglomerat semasa hidupnya. Dia berwasiat ketika dia meninggal, dia mewasiatkan kepada anaknya agar bisa menemaninya selama 40 hari ketika di dalam kubur. Tentu hal ini sangat ditentang oleh si anak. Ya. Bapak katanya, bapak gila ya. Masa bapak udah meninggal, kami yang nemani bapak selama 40 hari, 40 malam. Kami tidak sanggup, Pak, kata si anak. Karena si anak tidak sanggup, si konglomerat ini memanggil semua adik-adiknya. Dia sampaikan wasiatnya, kalau ada dari sekian dari adik-adiknya yang sanggup, berani menemaninya selama 40 hari, 40 malam di alam kubur, dia akan memberikan setengah dari hartanya. Ternyata apa yang terjadi, adik-adiknya pun tidak menyanggupi. Oleh karena itu, si konglomerat ini, dia panggillah ajudannya. Ya, dia panggil ajudannya, dia adakan sayembara kepada seluruh pelosok negeri. Barang siapa yang sanggup menemani dia ketika dia meninggal selama 40 hari dalam kubur, maka setengah hartanya akan diberikan. Maka tersebarlah berita di mana-mana, ya, berita bahwa bagi siapa yang berani menemani si konglomerat ini di alam kubur, maka setengah hartanya dia akan berikan. Suatu hari, ya, terdengarlah berita ini kepada si tukang kayu. Ya, si tukang kayu ini sangat miskin, ya, betul-betul tidak mampu. Dia hanya punya satu-satunya harta, yaitu kapak, ya, untuk mata pencariannya menghidupi keluarganya. Ya, kemudian tidak berapa lama meninggallah si konglomerat ini, ya. Akhirnya di prosesi pemakamannya dibuat semewah-mewah mungkin. Namanya seorang hartawan konglomerat, ya, semua hartanya dibawanya. Ya, sehingga datanglah si tukang kayu yang pernah mendengar sayembara yang disampaikan oleh ajudannya. Kemudian si tukang kayu ini menyanggupi bahwa dia akan tidur selama 40 hari, 40 malam bersama si mayat di alam kubur. Kemudian dimakamkanlah si konglomerat ini bersama si tukang kayu yang membawa kafannya ke alam kubur. Setelah selesai proses pemakaman, 7 langkah setelah pelayat ataupun anak-anak ataupun keluarga dari si konglomerat ini pergi, datanglah 2 orang malaikat, ya, di dalam kubur. Tentu si tukang kayu akan memperkirakan bahwa
si mayat ini akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, dia pikir si mayat yang akan ditanya oleh malaikat. Tapi apa jadinya? Ternyata kedua malaikat ini mendatangi dia, lalu bertanya, "Hai tukang kayu, kamu di sini lagi ngapain?" Dijawablah oleh si tukang kayu, "Saya menemani mayat ini selama 40 hari. Untuk apa kamu temani mayat ini?" "Agar aku bisa memperoleh setengah hartanya." Itu kata si tukang kayu kepada malaikat. "Yang di tanganmu, apa yang kamu pegang?" Kemudian si tukang kayu menjawab kepada malaikat, "Ini adalah satu-satunya kapakku." "Buat apa kapak itu?" Malaikat bertanya kepada dia, "Untuk apa kapakmu?" "Kapak ini yang selalu setiap hari saya pakai untuk menafkahi keluarga saya." "Oh begitu ya," kata malaikat. Kemudian dua malaikat itu pergi meninggalkan si tukang kayu beserta mayat. Hari kedua, si tukang kayu menemani lagi, dan tak selang berapa lama datang kembali malaikat bertanya kepada dia, "Ketika kamu menggunakan kapak kayu, kayu mana yang kamu tebang, wahai tukang kayu?" "Saya menebang kayu di hutan belantara yang tidak ada yang punya." "Lalu kamu apakan kayu itu?" "Kayu itu saya potong-potong dan saya bagi dan saya jual ke pasar untuk menafkahi keluarga saya." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Saat kamu memotong kayu, apakah panjangnya sama, beratnya sama, timbangannya sama?" Kata malaikat kepada si tukang kayu. Kemudian si tukang kayu menjawab, "Saya hanya sekedar mengira-ngira saja berapa panjangnya dan berapa beratnya." "Yakinkah kamu dengan timbangan yang kamu perkirakan sama berat?" "Saya yakin." Kemudian malaikat tersebut pergi kembali. Kemudian tinggallah si tukang kayu bersama mayat di malam kedua. Kemudian di malam ketiga, malaikat datang lagi dan menanyakan kepada tukang kayu tentang masalah kapak ini. Ya. Kemudian dia tanya asal usul kapak ini dia beli pakai apa, ya, di mana dia beli, dan seterusnya. Ya. Tiap malam datang terus malaikat Mungkar dan Nakir kepada si tukang kayu dan bertanya terus tentang masalah kapak, ya. Dari mana dia peroleh kapak ini? Untuk apa dia pakai? Terus bertanya sampai akhirnya di malam 30, di malam yang ke-40, semua orang sudah berkumpul di area pemakaman karena dia ingin tahu apa kira-kira kejadian yang menimpa si tukang kayu ini. Pas tepat di malam yang ke-40, ketika malaikat bertanya, tiba-tiba si tukang kayu dia lari ketakutan dan keluar dari pemakaman. Tentu semua orang terkejut. Semua orang ingin tahu kejadian apa yang menimpanya beserta mayat yang ada di dalam kubur. Datang si tukang kayu ini, dia sampaikan kepada semua yang berada di sekitar pemakaman. Dia tidak berminat lagi dengan setengah harta kekayaan yang akan diberikan kepadanya.
ambillah untuk kalian semuanya. Saya tidak mau harta lagi. Saya tidak mau harta. Akhirnya si tukang kayu berlari kencang menuju rumahnya. Tentu sang istri tiba-tiba terkejut. Ada apa gerangan suaminya? Maka dia ceritakanlah kejadian yang sesungguhnya, bahwa dia tidak mau harta itu lagi. Harta yang dijanjikan setengah untuk dia tidak mau. Kenapa suamiku? Kenapa? Ada apa kejadiannya? Wahai istriku, ketika aku di dalam kubur, aku ditanya hanya masalah kapak yang ku miliki dan yang ku peroleh untuk menafkahi keluargaku. Satu kapak saja aku hampir ditanya 40 hari. Apalagi seandainya aku memiliki harta yang begitu banyak. Tentu masalah ini entah bisa ku jawab entah tidak. Wahai istriku, mulai saat ini kita syukuri saja apa yang ada. Ya, kita syukuri apa yang ada. Memiliki harta yang banyak mungkin bagiku nggak sanggup, kata si tukang kayu, karena pertanggungjawabannya sangat berat. Sahabat Indonesia dimanapun saja berada, ya, mudah-mudahan dengan konten kami yang baru ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua, ya. Tukang kayu saja yang mempunyai satu kapak, pertanyaannya begitu banyak. Sampai selama 40 hari ditanya tentang masalah kapak. Itu satu harta yang dia miliki. Bagaimana dengan harta kita? Kita punya mobil. Kita punya motor. Kita punya rumah. Dan kita punya anak dan istri. Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nauzubillah min zalik. Hanya Allah saja yang tahu. Mudah-mudahan kita minta ampun kepada Yang Maha Kuasa, ya, agar kita selalu dilindungi dan diberkahinya hidup kita. Oke, sahabat Indonesia dimanapun saja berada, ya, kami selalu mendoakan orang yang selalu menonton video kami ini panjang umurnya, murah rezekinya, dan hidupnya diberkahi Yang Maha Kuasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lain waktu kita sambung lagi. Dadah. Halo DJ sahabat Indonesia dimanapun saja berada. Hari ini konten DJ sahabat Indonesia sudah ada di kota Sorolangun. Host Abna Mufid akan melaporkan segala kegiatan-kegiatan yang berada di daerah Sorolangun. Dan kepada sahabatku dimanapun saja berada, bahwa DJ Sahabat Indonesia sekarang sudah punya cabang di Sorolangun dan akan selalu dilaporkan oleh host Abna Mufid apa saja kegiatan maupun berita dari daerah Sorolangun. Ingin tahu apa video atau isi konten dari Sorolangun? Ikuti terus video kami dengan saudara Abna Mufid. Dadah. A few moments later. Halo DJ sahabat Indonesia, hari ini bersama saya host Abna Mufid. Kita memasuki hari ketiga di negeri orang. Pagi ini saya melakukan persiapan untuk agenda hari ini. Mudah-mudahan hari ini semua berjalan lancar. Ya, kita lihat apa nanti akan kita temukan tempat yang baru di negeri orang ini. Hari ini ya persiapan yang harus saya siapkan pagi ini. Hari ini saya harus bangun pagi, menyiapkan diri untuk berangkat ke lokasi.
lokasi baru yang akan mencari sesuatu, mencari dolar. Lihat nanti apa sih dolar yang akan kita temukan di sana, banyak apa enggak. Ini persiapan pagi ini, kita siapkan diri kita. Ini salah satu rahasia agar kulit semakin putih, atau paling tidak bisa mempertahankan kulit wajahmu tetap putih bersih. Oke guys, kita ketemu lagi nanti di waktu sarapan nanti. Selamat pagi guys. Halo DJ sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini hari ketiga saya di negeri orang. Pagi ini persiapan ke lokasi. Kita sebelumnya mau sarapan dulu, kita cari tempat sarapan yang enak. Di sini ada sarapannya sama kayak kita di daerah asal kita. Sini juga banyak makan orang Minang. Rasanya sama. Nanti kita mencari sebentar kalau ada waktu. Oke, DJ sama saya host Abna Mufid. Nanti kita sambung lagi. Oke DJ sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, kita sekarang sarapan dulu. Sarapan pagi ikan pecel. Sini pecelnya rasanya sama enaknya dengan di daerah kita di Duri sana atau Pekanbaru sana, karena tidak jauh beda dengan masakan orang Minang di sana. Oke, kita tunggu dulu sarapan. Tiga belas Bu. Apa? Masih 12 tapi dari malam apa ngomong 12? ya dong. Ada perubahan lupa. Tadi kan 8 sama 4 12. Nah. Baik, Pak. Satu bilang dua juga. Semua kita 13 sama orang mereka 5 kita dapat. Ya, sama ada kan. Enggak. Kita ulang lagi. Jadi perkara. Bumbunya mantap. Ditambah satu lagi karena ada 5 mereka. Enggak terugan di sana kita lagi kan. Enggak enak jadi. Rasa sakua Coba coba kalau main sama ada terasa tapi tidak bau. Oke ya. Aromanya lumayan wangi. Dari minum bisa ambil kan. Berarti sana ada 5. Ada 8. Hah? Ada 8. Dia datang masa dulu. Berarti sepatunya nggak usah dibagi di mes sana. Nanti yang sana lain nggak bisa. Ini ambil. Karena 2 kan kita. Bawa aja 2 untuk yang di sana. Ya Pak. Sepatunya tadi udah dinaikin mobil ambil. Apa? Siapa kawannya kena? Hah? Gak beli minyak? Ambil. Batu letak dalam. Letak dalam.
Oh dia enggak kaya. Tidak sarapan ya orang Iya, kita kita beli itu. Dari kantor. Enggak. Gue tapi Pak Isra nanti di apa itu tapi Pak Isra. Kopi. Di meja itu. Jadi ya 13. Terbuka ya? Kan Kak dari ini. Kenapa ditulis? Ini air minum? Dapat balik lagi. Tadi malam lama juga di nama habis makan itu namanya panggil Pak Sapri itu nyanyi pada main nyanyi paling tadi itu kayak Saya itu tapi saya kadang-kadang perang. kalau makan gorengan saya pasti gitu. Tetap loh. Pasti. Makan gorengan. Kalau kebanyakan Apa kolesterol? Tempe apa tahu enggak Pak? Hah? Gorengan setiap hari saya perhatiin. Kemarin saya makan goreng ubi saya. Di sini. Kantor. Ya. Kita Isra yang beli. Ubi rambat. Di mana dia? Ya kan ada yang beli kemarin. Beli pengen beli kerupuk dan kemarin kita kan. Eko ya. Oh, itu. Lebih satu dan apa? Biar aja dibeli buat makan. Daripada tidak di situ. Kita sambalnya dipisah. Oh iyalah masih lah. Pokoknya kita makan belum tahu tak. Dek, ingatkan Pak ya. Jengkol mudanya enggak dibawain, Bu. Sambal. Bu, jengkol mudanya enggak dibawain. Pak Unjol. Pak Unjol. Pak Unjol lah, gue enak ternyata jengkol mudanya tadi menolak juga. Masa ingat kan nanti tak war Kasa senti, nggak bisa buka pintu kalau nggak tak hilang. Harga mahal. Datang jawab ya. Pak, 4 Pak. Udah mama pulang kalau itu. Enggak apa ingatkan juga ya. Apa jengkol muda? Iya. Ya ambil. Mana ada? Kita saja belum. Nanti aja. Ya. Ambil nunggu ambil. Dik. Kasih makan jengkol muda atau kemarin susah nanti bicara. Kenapa gitu? Beli Ada salah. satu tangan Enggak usah lah mau Pak. nanti beli Dia petai Pak ya kali, petai. Oh jengkol enggak? jengkol bau juga. Panas enggak? Hah? Yang muda enggak? Ya enggak usah lah Pak. Enggak gitu. Dia belum kapurnya belum tinggi. Kalau yang udah bau itu kan kapurnya udah tinggi, yang udah tua. Makin tua dia makin kuat baunya. Kirain jengkolnya kayak di sana, kayak lendir-lendir kata Pak Unjur. Tahu enak dari kemarin saya lalapin muda ini dari kemarin tak tahu. Dari sana lain Pak modal dipilih ini petanya. Jadi Bang Zur baru pertama makan jengkol muda dia. Nah di sana tuh sudah tuh kantor. Udah pernah coba juga ya? Getah. Oh. Tadi malam nyicip kan. Enak juga, habis juga 5 biji. Oh. Waktu suka jengkol berarti Pak Izur.
Dia takut kemarin tuh, dari kemarin takutnya ya ada lendir-lendir itu kayak yang jengkol sapi. Ini kemana? Katanya di Lampung dia Bergetah, keluar getahnya. Padahal kan jengkol tuh nggak ada getahnya. kayak Letingnya mungkin beda.